informasi dan Music. Nah, kita lanjut lagi nih ngobrol sama Bang Hen. Oke. Jadi kan kita tahu nih kalau sekarang pemirsa juga tahu Bang Hen ini yang punya ini ya tempat rahasia ini. Nah, selain ini Kak, mungkin ada lagi kah? Oke. Usaha yang lain? Ada sih. Dan tempat rahasia ini mungkin juga bukan saya sendiri sih. Oh gitu. Saya berdua sama partner saya. Yang sebelumnya juga di Bebek Om Bewok itu yang sama-sama berewokan gitu. Wah, gitu. Oh makanya namanya Bebek Om Bewok. Gitu. Tempat rahasia sendiri kami berdua menjalankan lagi setelah kami vakumkan dulu Bebek Om Bewok. Kami fokus ke sini sampai pada akhirnya sudah bisa autopilot atau punya tim manajemen dan segala macam lengkap, baru saya bisa jalan ke usaha-usaha yang lain. Usaha yang lain kebetulan saat ini karena kebetulan sudah punya tim enak, jadi membanginnya juga nggak susah. Saya punya ada beberapa usaha seperti Mio itu kayak Grab and Go, minuman yang ya minuman kekinian lah. Itu sudah punya 2 cabang. Terus saya punya Jack Crispy sama teman-teman juga. Itu Jack Crispy itu apa, sorry? Jack Crispy itu ayam crispy. Wow. Gitu. Itu juga bareng sama teman-teman, itu juga udah punya 2 cabang. Terus sekarang lagi menjalankan juga usaha namanya Airo, itu ada di Citra Niaga. Jualan air galon dan es batu. Oh begitu. Dan kebetulan kan saya ngeliat teman-teman di Citra lagi rame dengan kopian di sana. Kayaknya kita mempersiapkan bahan baku ke mereka. Oh betul. Jadi nggak jauh-jauh ya. Berarti kalau kayak yang bisa kita tangkap, Bang Hen ini dia pintar melihat pasar gitu yang ada. Jeli melihat itu hablum nakloi. Iya. Iya, kita tuh kadang-kadang menjadi jangan takut menjadi yang berbeda gitu. Kalau yang di sana tuh banyaknya kopi-kopi, kakak nyediain es batu dan air gitu. Karena mereka nggak mungkin nggak butuh air dan es batu kan. Iya. Aku juga mau ke sana. Jadi apa? Mau jadi penari. Waduh, itu penari? Menghibur mereka. Penari TikTok ya? Ngedance TikTok kali. Yang keluar banyak. Iya, berubur kali. Ya. Hafal ya? Pak, sebanyak itu ya? Ya. Pasti yang duluan dibangun kan tempat rahasia. Iya benar. Sorry, dari tahun berapa tempat rahasia? Tempat rahasia sebenarnya baru mau jalan 2 tahun. Oke, nah bagaimana sih Pak cara Bapak mengelola gitu? Bahasanya cabang-cabang usaha yang Bapak punya tadi itu loh, banyak banget ya? Untungnya saya punya usaha tidak sendiri sih. Jadi Barengan berpartner teman-teman. teman-teman. Jadi selalu kalau ketika ada masalah, evaluasi dan segala macam bertukar pikiran. Jadi ketika memang ini butuh perbaikan, kita obrolin segala macam. Dan walaupun kami berdua pun tetap juga kami punya tim lagi yang di bawah membantu kami, misalnya kayak manajer, HRD dan finance dan segala macam, tim logistik. Jadi ketika udah bisa autopilot, jadi kita bisa berkembang yang lain. Gitu. Kalau nggak ada juga susah juga untuk berkembang sih. Jadi udah ada kaki tangan di bawah ya. Mungkin ya yang membantu saya. Oke. Jadi kaki satu tambah lagi kaki satu yang lain ya. Jadi kaki 1000. Kaki 1000. Kamu bisa nambah ini, nambahin ini ya. Nah, kalau tadi kan kakak bermusik tuh sempat belajar juga kan Kak ya? Betul. Nah kalau berbisnis ini tuh adakah pelajaran, misalkan otodidak kah belajarnya atau memang ada ilmu yang dituntut gitu? Awalnya otodidak sih, nekat. Bilang nekat ya tadi kan kayak terjerumus ajakan fans tadi. Tapi dari situ kan kok ini boncos ya, kok ini kurang ya. Akhirnya belajarlah. Terus sekarang kita ada sosial media, terus ada Mbah Google, macam akhirnya jadi buat belajar ya. Mbahnya ngeliat kanal di lagi. Penipu ya, bukan ya playboy lah. Ya memang harus kesini terus. Iya. Objek memang dia. Iya, jadi dari situ akhirnya belajar. Terus juga kemarin saya sempat juga belajar keluar juga. Maksudnya kayak study bisnis gitu. Ya maksudnya juga ketika saya pengen membagi atau berbagi sharing dengan teman-teman di sini, saya juga harus punya basic belajar dulu di sana. Oke. Nah, ngomongin Bapak ada basic untuk bahasanya apa ya, sharing sama teman-teman yang ada di sini. Bapak tadi sempat menyebutkan apa, kelas bisnis apa ruang bisnis? Ruang bisnis. Nah, itu ruangan seperti apa Kak itu Pak? Itu ruang kecil 3x4. Beda ya. Yang bisa disewa, bisa ruang ada AC dan mikrofon pasti lengkap ya. Ngapain 3x4 pakai mikrofon dong? Iya, ruang bisnis sebenarnya sebuah tempat inkubator bisnis. Jadi di situ teman-teman mahasiswa dikumpulkan selama 3 bulan. Setiap minggunya kita
di situ 30% teori, 70% praktek. Jadi memang kita hadapkan bahwa di lapangan tuh seperti ini loh bisnis. Karena banyak yang di lain itu yang diajarkan adalah teori. Sedangkan kalau kami lebih ke 30% teori, 70%-nya praktek. Jadi apakah masalahnya, ayo kita kulik bareng-bareng. Jadi memang benar-benar didampingin mereka, tidak dilepas sampai mereka benar-benar udah settle sih. Oke, pendirinya siapa tuh? Pendirinya bareng juga, ada saya, ada Yusuf, ada Kang Haji, ada Jaki, ada Raja, berlima sih. Yang disebut itu siapa sih? Oh iya. Yusuf partner saya di sini, sama-sama di tempat rahasia juga kemarin di BP Pembelok. Dia juga sekarang punya beberapa usaha, ada udah makan belum, ada Saudade di Citra, terus ada juga Reja sama Jaki, dia punya usaha sosial media, terus juga punya usaha icon, dia memang bagiannya digital marketingnya. Oke. Yang Kang Haji lebih ke public speaking, trainer public speaking. Jadi memang masing-masing punya basicnya masing-masing, akhirnya dikumpulin jadi satu. Nah jadi itu pengajarnya di situ. Bener, itu tuh kayak paket komplitnya untuk kita berbisnis zaman sekarang ya, kayak apalagi kan zaman sosial media gitu kan, kita perlu marketingnya di sosial media juga kan. Terus ketika memang masing-masing kan, jadi ada public speakingnya juga diajarkan buat supaya mereka ketika pitching ke investor mereka udah siap. Iya benar, betul. Oke, kalau misalnya teman-teman di rumah gitu ya, dimanapun lah berada yang nonton kita di sini, pengen ikutan kelas ruang bisnis gitu, gimana? Syaratnya apa? Batas umurnya adakah tidak? Batas umur ada sih di 27 ke bawah. Karena memang sekarang lebih ke potensi kita ke mahasiswa-mahasiswi yang memang punya semangat lah, biasanya kayak gitu. Jadi kalau untuk daftar ikutin Instagramnya aja di @ruangbisnis.ind. Oke, sekali lagi. @ruangbisnis.ind. Oke, di bawah sini ya, tolong ya Mas Editor ya. Nah, Kak, terus gini, kalau misalkan ada nih orang mau ikut gabung di bisnis tadi Kak, mau belajar bisnis nih ceritanya, tapi dia belum punya usaha. Jadi salah satu syaratnya tuh harus punya usaha dulu kah, atau dia bingung nih mau bikin apa, jadi gabung aja dulu. Enggak, bener, malah memang kita mau dia punya, mau dia belum, tapi memang dia pengen belajar bisnis, kita di situ kita gojlok habis-habisan di situ. Bener-bener kayak sekolah selama 3 bulan, setiap minggunya kita dampingin, tiap harinya boleh untuk mentoring ke kami, untuk nanya, untuk sharing dan segala macam masih boleh. Jadi selama kami masih ada di TR atau di tempat lain, ketika bisa janjian itu bisa ngobrol untuk gimana bisnisnya. Dan memang di situ karena memang basicnya ketika buka ruang bisnis, saya buka TR dan yang lain-lain berkelompok, akhirnya memang di situ kami kumpulkan misalnya berapa orang itu jadi kelompok-kelompok per kelompok gitu. Jadi memang nanti di situ ada tugasnya finance, di situ ada tugasnya HRD, di situ ada tugasnya promotion, di situ ada manajer. Jadi memang dibagi seperti itu. Oke, kalau Pak Bang Hen ya. Kalau Bapak Hen ya. Kalau Bang Hen sendiri itu biasa apa sih yang di-sharing sama teman-teman? Ruang bisnis. Iya. Saya sih lebih banyak mana nih? Lebih banyaknya ke branding, sama sistemasi bisnisnya sih. Jadi memang benar-benar digojok dari awalnya sama Yusuf yang ngebangun ini kamu mau mulai bisnis itu seperti apa, itu lebih ke situ sih. Oke, boleh kasih bocoran dong materi-materinya sedikit aja gitu loh. Siapa tahu kan aku kan lagi bangun usaha nih. Usaha apa? Bangun usaha mendapatkan jodoh. Waduh. Yang salah satu usahanya itu harus ada pitching juga kan sama calon mertua. Betul. Meyakinkan si calon ini ya, aku nih siap sudah gitu ya. Kamu udah siap? Enggak. Kalau mau loh. Kalau sama kakak enggak siap. Mohon maaf. Enggak loh. Gimana Pak? Enggak. Misalnya nih ada kita ya. Iya. Waduh. Kita nih mahasiswanya gitu ceritanya. Mahasiswa ruang bisnis. Ini sih maksudnya ketika saya memulai sesuatu, mengajak mereka tuh untuk bisnis itu susah gampang ya. Cuman jangan jadi masalah jangan sampai mereka selalu menjadikan masalah itu sebuahnya modal. Karena dengan saya menjalankannya usaha, kebanyakan juga beberapa patungan dengan teman-teman saya ya memang dapat nggak besar, tapi kan kita berjalan dengan usaha itu. Ketika kita menunggu modal, kapan jalannya? Itu sih saya mikirnya gitu, ngajak mereka untuk itu kayak motivasi di awal. Saya juga lebih ke situ. Memang susah
semua bisnis susah, tapi itu yang memang harus dihadapin, dan jangan jadi kendala kalau untuk cuma modal, karena usaha yang baik kalau nggak salah kata Pak Bob Sadino ya, yang dijalankan. Oh benar sih. Iya, Usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan, bukan cuma ide doang. Iya. Iya. Dan zaman sekarang aku sering banget nonton youtuber juga Pak. Ide itu udah jadi barang murah, eksekusi yang mahal. Betul. Wow. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dosa balik lagi ya. Aduh, balik lagi saya Pak. Iya. Oke, ngomongin tadi kan yang disusahin adalah kalau mau mulai usaha modal kan. Iya. Betul. Kebanyakan seperti itu. Kalau bapak sendiri Pak, ngomongin susah modal, ngomongin susah nih, apa sih Pak dukanya selama bangun usaha gitu? Ada nggak? Ada sih, maksudnya turun naik pendapatan atau mungkin usaha tutup ya banyak juga. Usaha saya yang tutup, mungkin saya bilang vakum, atau yang tutup ya kayak tadi dari baju, terus ada bebek Om Dewo, terus ada beberapa usaha lain, ada makan, ada yang macam-macam lah, itu juga banyak juga yang tutup. Tapi dari situ bukan menjadikan kita down ya, tapi malah menurut saya sih menjadikan itu apa namanya, batu sandungan yang harus saya lewatin gitu. Jadinya kayak oh ini ujian nih. Oke. Nah itu kita gimana caranya berkembang dari situ sih, evaluasi masalahnya bisnisnya. Oh jangan sampai ini terulang lagi dengan masalah berikutnya. Oke. Kalau senangnya? Senangnya apa ya? Ya punya bisnis ya pasti punya penghasilan sih. Iya dong. Iya. Per hari lagi ya kan. Nggak apa-apa kita terhalang modal dulu di awal, tapi kan kita continuity nih kayak pasti kan akhirnya akan mendapatkan untung gitu. Tadi sih saya bilang sama juga kayak teman-teman, modal itu bisa dua, bisa dengan kita patungan, tapi bisa juga dengan ketika kita ini kita yakin dengan usaha kita pitching aja ke investor, toh dapat modal kalau ketika memang usaha kita bagus. Kayak dari itu kita perlu belajar public speaking juga. Betul. Apalagi kita harus juga mengenal produknya kita yang jual itu apa. Betul. Gitu. Nih terakhir nih Kak, sebelum kita closing. Iya, sebelum kita closing kita pulang nih. Mau pertanyaan yang lain nih, banyak pilihan nih. Balik lagi nih ke ruang bisnis tadi. Kalau misalkan teman-teman di rumah pengen nih, bisa kasih bocoran nggak Kak range harganya? Ruang bisnis. Iya, bergabung berbayar kah? Lebih bukan berbayar sih, tapi kayak investasi sih. Jadi di situ dapat buku saku, dapat baju. Itu kemarin kami range harganya di 300.000. Itu ya ibaratnya udah dapat ilmu selama 3 bulan. Terus juga namanya dapat buku saku, dapat baju ruang bisnis, sama ya dapat handbook atau bukan handbook lagi, kayak buku literat apa ya sih? Banghand. bukan. Notebook gitu kali apa? Bukan, kayak maksudnya buku semua kumpulan pengajaran lah. Oh, Materi-materi, buku catatan-catatan materi, gitu. Iya, kayak jurnalnya lah ya. Iya, jurnal materi. Begitu. Oke. Kita masih ada segmen lo, yuk. Betul. Oh. Segmen Segmen terakhir. lagi. Kita bakal tanya-tanya lagi kayak adalah yang ditanyain ya. Iya. Mungkin Masih rahasia ya kan? Mungkin mau nanya sama diri sendiri ya. Oh iya. Kenapa saya punya informasi seperti itu. Tetap di Music. Informasi dan Music.